saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4, melanjutkan penerapan PPKM level 4, PPKM itu bikin susah. Menyusahkan, ribet, Bikin susah rakyat sih sebenarnya. Pandemi COVID-19 yang beberapa waktu belakangan ini tingkat penularannya semakin parah di Indonesia, memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan PPKM darurat. Namun, PPKM darurat sendiri sudah mengalami pergantian yang dicanangkan sebagai penyelamat rakyat, baik dari segi ekonomi dan kesehatan, yaitu menjadi PPKM level 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya juga menyebut perubahan nama agar lebih sederhana. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya juga menyebut perubahan nama agar lebih sederhana. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Penerapan PPKM perlevelan ini dimulai sejak 26 Juli lalu hingga 2 Agustus. Kemudian perpanjangan kedua dari 3 hingga 9 Agustus. Lalu baru-baru ini perpanjangan ketiga dimulai 10 hingga 16 Agustus mendatang. Apabila menilik pelaksanaan PPKM level 4, kebijakan ini hanya bermodalkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 24 tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 25 Juli yang sanksinya diambil dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam instruksi Mendagri tersebut, dijelaskan PPKM level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi. Level situasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian. Adapun, penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Banyak rakyat yang menderita atas adanya PPKM level 4 ini. Mereka butuh pendapatan untuk bisa kembali normal. Namun, sumber mata pencaharian mereka harus terbatasi aturan perlevelan ini. Jika PPKM level 4 diperpanjang terus-menerus tanpa solusi tepat selain pemberian bantuan sosial atau bansos yang bahkan masih banyak tak tepat sasaran, rakyat akan semakin menjerit karena kebutuhan hidup susah terpenuhi akibat tidak jelasnya dasar hukum PPKM ini. Namanya siapa kan? Nah, nama saya Jonathan Tobing. Ini kerjaannya di bagian sini? Ya, kerjanya di PGC, cuma karena PPKM jadi kita ke pinggir jalan gini. Toko apa? Bukan toko apa? Kenapa? Bukan toko apa? Service handphone. Service handphone. Nah, selama Mas sih gimana tuh sama PPKM ini? Ya kalau selama PPKM ya efektifnya kita jadi omset berkurang. Baru cara kerja juga lebih susah karena kan di pinggir jalan banyak listrik kan yang butuh pekerjaannya yang mesin, jadi nggak bisa dikerjain langsung. Banyak yang ditinggal, banyak yang nggak jadi gara-gara nggak ada listrik buat nyambungin listrik. Kalau dari omset sendiri selama Mas di toko sama pas PPKM di luar ini berapa perbandingannya? Omsetnya ya? Itu beda lah. Misalnya kan di toko nih, misalnya kita dapat omset 1.500.000 misalnya. Per hari? Misalnya per hari. Itu kan satu toko paling isinya 3 orang atau 4 orang karyawan. Nah jadi itu pembagiannya itu nggak jadi ratakan. Nah tapi kalau di bawah ini semua misalnya lapak kita nih ada berapa orang, itu dia pasti rata diratain. Beda sama nyata. Kalau lihat kan yang pemilik toko
Baru orang percaya toko beda lagi, itu lebih tinggi kan pasti kan. Itu kalau karyawan diratain. Kira-kira butuh berapa persen sih? Berkurangnya? Kalau bisa dibilang sih ada kali 60%. Nah, selama berdagang di luar ini tuh kira-kira sehari ini berapa pengunjung sih gitu? Apa pernah sehari itu nggak ada sama sekali? Kalau di sini selalu ada sih. Oh, ada. Selalu ada. Itu dia kalau sehari itu dapat 10 sih adalah 10 customer per lapak ya. Itu dari pengunjung-pengunjung yang di sini apa yang memang udah berlangganan sebelumnya di toko? Dari sini, Dari sini. dari pinggir jalan. Makanya kita lebih fokus ke di jalannya karena kalau kita cuma fokus di bagian lapak ini kan kita nggak bisa manggil customer. Jadi kayak begini kan banyak yang manggil customer itu supaya bisa dapetin customer. Jadi banyak orang yang kayak ke parkir motor mau masuk kita tanyain mallnya tutup sampai PPKM. Nah emang mau nyari apa? Kalau mau nyari kita tampung. Gitu. Ini kan selama PPKM ini dan berdagang di luar ini kan omsetnya turun banget ya. Ini selain di sini tuh Mas ada masih kayak usaha lain lagi atau bisa buka tempat servis lain lagi, usaha servis lain lagi? Kalau kita sih buka di daerah Depok, satu counter di pinggir jalan di Radar Auri. Ada out? Iya, situ kita buka pas persimpangannya itu. Cuma sih proses sih, soalnya belum launching cuma sih proses. Lagi rapiin tempat. Karena kan kalau nunggu PPKM, kayak kemarin PPKM maksudnya sampai tanggal 25 ya kan, tapi perpanjang sampai tanggal 2. Apalagi bentar tanggal 17 Agustus mungkin diperpanjang lagi. Gitu. Jadi kita takutnya kita terlalu santai, nanti tahu-tahu berkepanjangan sampai akhir tahun kan. Mulanya ini berarti pendapatan Mas itu sehari-hari dari ini? Iya dari sini. Kedepannya bagaimana sih Mas? Ya kalau kita sih kedepannya kalau memang PPKM-nya panjang banget, belum ada kejelasan ya. Kita ngandelinnya di sini sama di toko pinggir jalan, toko-toko yang di jalan-jalan gitu. Kalau kita harapin buka PGC juga, sebenarnya kalau dibuka juga PGC nanti kita auto masuk. Selama tutup ini, itu biaya listrik, biaya pengelola tetap bayar dengan harga yang normal, gak ada perbedaan. Sama tetap ini juga bayar? Tetap nanti dihitung itu tetap dihitung. Cuma nanti keringanan cuma bisa nyicil doang. Keringanan cuma bisa nyicil. Kalau untuk harga nggak ada pemotongan. Kirain tuh selama tutupan itu ya nggak bayar? Enggak, tetap bayar. Bahkan sewa berjalan. Nggak ada keringanan? Nggak ada. Sewa gitu. Jadi ya efek sampingnya banyak banget sih kalau tutup. Makanya kita maksain kerja begini bukan cuma untuk mau nyari buat sehari-hari, bukan cuma itu doang. Karena kita takutnya pas buka biaya listrik kita nggak bisa bayar, toko kita bakal mati lampu kalau nggak disegel. Nah, kalau sama yang PSBB awal-awal dulu kan juga pernah tuh. Iya itu. Itu gimana parah? Kalau itu kalau PSBB tahun lalu ya, itu kan posisinya kalau saya nggak main di sini, tapi memilih untuk pergi ke tempat lain cari kerja selama PSBB. Cuma ya selama PSBB itu kan sekitar 3 bulan tuh. Ya pas masuk biaya tagihan listrik semua masuk. Untuk per tokonya aja satu toko tuh kalau kan sebulan rata-rata tuh 800.000 sampai 1 juta. Jadi kalau 3 bulan ya 8 udah 2.400.000. Sekitaran segitu kalau baru masuk. Nah, ini dari sama PPKM, sama toko ditutup sama PPKM ini ada nggak sih Mas kayak karyawan yang memang harus bekerja? Kenapa Mas Malsan? Ada terpaksa karyawan yang memang harus di rumah gitu. Oh, itu sih tergantung pilihan masing-masing karyawan. Jadi kalau misalnya mereka masih mau ngikut, silahkan ikut di pinggir jalan. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kecuali kayak promotor handphone itu banyak yang jadi resign. Kan mereka kan harus ada target. Nah, selama penjualan toko ini pernah nggak sih kan Mas sebagai usaha kecil gitu dapat bantuan gitu dari pemerintah gitu? Kalau bantuan kita baru dapat sekitar 2 kali dari pemerintah kemarin 2 minggu lalu, terus minggu lalu itu ada dari kepolisian bawa 1 mobil lah, ada karung beras. Jadi tukang servis dibagi-bagi, terutama tukang servis ya. Kalau lebih mungkin ke orang-orang yang pinggir jalan juga dikasih. Baru kedua kali juga ada beras juga plus amplop isinya 50.000. Iya, dan itu terakhir, belum ada lagi. Itu terakhir kapan? Itu terakhir sekitar minggu lalu lah. Mas, kalau untuk pedagang di luar sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka normalnya jam 11 udah buka sampai jam 7 malam.
malam. Karena kalau jam 7 malam lampu juga udah susah kan. Kan kita kan ngandelinnya tuh ya terang langit gitu lah.